Coach Sintayong, pelatih timnas Indonesia, mengakui mendapatkan tawaran dari tim lain. Hal tersebut langsung disampaikan oleh Coach Sintayong kepada salah satu media yang berasal dari Korea Selatan. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Kepada media Sports Kyongyang, Coach Shin katakan, saya menerima tawaran sekitar 1 pekan yang lalu. Itu disampaikan oleh Coach Sintayong di salah satu hotel di Doha, Qatar. Narasi yang ditambahkan oleh Goal.com seperti yang aku kutip di gambar ini. Bagaimanapun juga, Sintayong memastikan bahwa tawaran itu bukanlah dari rival langsung timnas Indonesia yang berada di kawasan ASEAN, dan ia menegaskan akan tetap menghormati kontraknya bersama Merah Putih. Ditambah Coach Shin, saya tidak akan melatih lagi di Asia Tenggara. Ada diskusi pembaruan kontrak dan saya bisa membayar penalti dan pergi ke tempat lain. Tetapi untuk saat ini saya akan memegang komitmen untuk memperpanjang kontrak dengan Indonesia hingga Juni tahun 2024. Nah, ketika beredar soal Coach Sintayong dilirik oleh tim lain, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir pun diminta pendapatnya soal kontrak antara timnas Indonesia dengan Sintayong. Nah, Pak Erick bilang, saya kan orang profesional, jadi saya pegang prinsip itu. Prinsip yang dimaksud oleh Pak Erick Thohir, yang dimana PSSI dan STY memiliki sebuah komitmen akan diperpanjang kontrak hingga 2027 jika memenuhi 2 parameter yang akan kita bahas ini. Yang pertama, timnas Indonesia senior lolos ke babak 16 besar. Nah, sekarang ini sudah lolos, walaupun akhirnya tumbang di babak 16 besar menghadapi Australia. Ya, itu pun situasi debatable. Ada juga orang yang mengatakan Coach Sintayong berdasarkan target per match ya, per individu laga, teman-teman, nggak memenuhi tuh, yang dimana Coach Shin sebelumnya katakan 1 menang 1 imbang 1 kalah, namun secara di atas kertas Coach Shin masing-masing match tidak memenuhi targetnya. Ya, walaupun secara overall keseluruhan, secara esensi, timnas Indonesia tetap sudah lolos ke babak 16 besar. Artinya sudah memenuhi nih parameter yang pertama. Kemudian parameter yang kedua disampaikan oleh Pak Erick Thohir, Sintayong bersama timnas Indonesia U23 yang akan berlangsung eventnya beberapa waktu ke depan, teman-teman, ditargetkan harus lolos ke babak 8 besar. Oke. Nah, jika 2 parameter ini berhasil dicapai oleh Coach Sintayong, ini komitmen ya teman-teman, profesional antara seorang STY dengan PSSI, maka secara otomatis disampaikan oleh Pak Erick Thohir akan terjadi perpanjang kontrak sampai tahun 2027. Ditambahkan oleh Pak Erick Thohir, tapi kesepakatan saya dan STY yang kontraknya habis hingga Juni ada 2 parameter, yaitu timnas senior lolos ke 16 besar Piala Asia yang kemarin dan 8 besar Piala Asia U23 bagi timnas muda kita. Kita punya komitmen itu, baru kemudian bicara perpanjang kontrak untuk 2027. Kemudian ditambahkan lagi oleh karenanya di Piala Asia U23 April besok, Indonesia harus bisa berbicara banyak, apalagi banyak pemain U23 kita masuk dalam skuad timnas senior kemarin, dan beberapa pemain sering jadi starting 11. Itu modal yang besar, itu modal yang sangat besar bagi STY untuk membuat kejutan. Nah, bulan April artinya bulan 4, teman-teman. Dari bulan 4 ke bulan 6, bulan Juni, kontrak yang dimiliki STY bersama PSSI, artinya tersisa 2 bulan lagi. Tentu itu situasi yang sangat dilematis ya bagi Coach Sintayong. Dilematisnya seperti apa? Nanti akan kita bahas di ujung-ujung atau di pertengahan video ini, teman-teman. Yang kedua, apalagi turnamen Piala Asia U23 itu bukan termasuk kalender FIFA. Nah, jadi pemain-pemain yang sudah tampil di Piala Asia ini belum tentu bisa diizinkan oleh timnya untuk berlaga bersama timnas Indonesia mengikuti turnamen Piala Asia U23. Ini kan sulit situasinya di saat Coach Sintayong harus memenuhi target, namun di sisi lain Coach Sintayong tidak memiliki komposisi yang terbaik jika tidak diizinkan oleh tim dari pemain-pemain timnas Indonesia. Nah, penting memang saat ini PSSI, staf jajaran Coach Sintayong, teman-teman, langsung nih bisa setidaknya melakukan komunikasi yang persuasif kepada pemain-pemain ataupun klub-klub yang dimana pemain yang akan dipanggil oleh Sintayong ini bernaung
Oh ya, walaupun masih ya sekitaran 3 bulan ke depan teman-teman, pasti Coach Sintayong pun nggak bisa secara mutlak sekarang untuk bisa melakukan komunikasi. Pasti Coach Sintayong pun melihat dulu kan, mencari beberapa pemain tambahan mungkin untuk bisa memperkuat skuadnya di U23 Piala Asia. Nah, apa yang terjadi di proses sekarang ini yang rame-rame Coach Sintayong mendapatkan tawaran dari tim lain, itu sudah kita bahas di tahun 2023, tanggal 11 Maret jam 3.34 sore. Itu aku cuitkan di Twitter aku @tommy_sedeski, Sintayong segera bisa buka pembicaraan dengan negara atau klub yang ingin mendekatinya. Dari regulasi FIFA tentang transfer pasal 18, jika 6 bulan terakhir masa kontrak pemain atau pelatih tidak ada pembicaraan lebih lanjut dengan pihak terkait, dalam hal ini PSSI ataupun federasi sebuah negara ataupun owner sebuah klub teman-teman, pemain pelatih bisa berkomunikasi dengan pihak ketiga. Regulasi ini dikeluarkan agar ada kepastian yang jelas terhadap pelatih, terhadap pemain 6 bulan sebelum masa kontraknya berlangsung, biar bisa dia memastikan nasibnya, biar nggak tergantung-gantung. Nah, dalam konteks apa yang terjadi di Coach Sintayong ini, dia ini udah dalam proses 6 bulan nih, dari Januari ke bulan Juni, udah termasuk fase regulasi FIFA ini. Dan akhirnya Coach Sintayong pun kan katakan Coach Shin mendapatkan sebuah tawaran. Nah, apakah itu diterima dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Namun, kalau kita berkaca dengan regulasi FIFA ini, maka sah-sah aja jika hal tersebut terjadi. Dan Pak Erick Thohir pun bilang kan, kalau misalnya Coach Sintayong milih mundur, saya tidak bisa tolak, disampaikan oleh Pak Erick Thohir. Nah, di saat Coach Sintayong nggak bisa memastikan nih, apakah parameter kedua tercapai, ini kan bahaya juga bagi nasib Coach Sintayong. Jika parameter kedua tidak tercapai, membuat timnas Indonesia U23 lolos ke babak 8 besar, kan otomatis nggak sesuai dengan target nih. Kontrak aku kan akan terombang-ambing 2 bulan sebelum habis masa kontraknya di bulan Juni. Di saat mungkin di situ pun Coach Sintayong tawaran-tawaran lain nggak seperti posisi sekarang ini, digoda, ditawar oleh negara ataupun tim lain. Ini kan situasi sulit. Ya, walaupun pada esensinya Coach Sintayong sudah tekankan bahwasanya sudah ada komitmen Coach Sintayong kepada PSSI untuk menyelesaikan kontrak ini sampai dengan bulan Juni. Nah, di proses antara Januari ke Juni ini yang menarik. Apakah Coach Sintayong akhirnya menerima hitam di atas putih ataupun kesepakatan verbal dengan negara-negara lain? Itu sah-sah aja. Kenapa aku katakan demikian? Ada contoh yang sudah di Liga Indonesia. Di saat Carlos Portes di akhir-akhir masa kontraknya, dia menyebut tidak ada pembicaraan lebih lanjut soal perpanjangan kontrak. Akhirnya dia sah nih untuk melakukan komunikasi dengan pihak lain, dalam konteks itu PSIS Semarang. Dan ketika PSIS Semarang mengumumkan Carlos Portes resmi menjadi milik PSIS Semarang, terkejutlah sepak bola Indonesia kala itu. Nah, banyak yang bilang harusnya nggak kayak gitu Carlos Portes bla 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 bla. Nah, kalau kita bicara aturan regulasi FIFA, boleh-boleh aja. Karena FIFA sekali lagi mengeluarkan pasal tersebut salah satunya untuk bisa memastikan masa depan pemain ataupun pelatih. Nah, posisi sekarang bisa aja beda di posisi yang akan datang. Dalam hal ini teman-teman, soal ketertarikan sebuah tim ataupun sebuah negara kepada pemain ataupun pelatih. Kenapa aku katakan demikian? Banyak case-case-nya. Di awal tahun banyak yang ngelirik, namun seiring berjalan waktu ketertarikan dari sebuah klub ataupun sebuah negara terhadap pelatih ataupun pemain mulai menurun. Nah, tentu pelatih yang sudah menolak tawaran pertama dari pihak yang tertarik ataupun klub yang tertarik, teman-teman, pasti nggak bisa lagi mendapatkan hal tersebut di saat dia sudah pernah menolaknya di masa-masa yang akan datang. Kan biasanya sering kita dengar, kesempatan itu datangan pertama. Dan soal apa yang terjadi di posisi Coach Sintayong ini, soal komitmen ya, kita bicara aja teman-teman. Aku nggak meragukan sih komitmen STY bersama Timnas Indonesia. Karena sebelum bergabung ke Timnas Indonesia, kan bisa kita lihat Coach Sintayong ditawar oleh berbagai macam, ada dari klub Cina, tapi pada esensinya Coach Sintayong milih Timnas Indonesia. Itu kan artinya ada sebuah fraud, ada sebuah ya kepercayaan komitmen yang dimiliki oleh Coach Sintayong kepada Timnas Indonesia. Dan salah satu yang disampaikan oleh Coach Sintayong, ada peran besar Sekjen PSSI Ratu Tisha. Ya, kita lihat aja ke depannya bagaimana kontrak
ST bersama timnas Indonesia. Namun ketika kita bicara hal ini dengan menarik ke regulasi FIFA, ya sah-sah aja. 6 bulan terakhir loh ini, 6 bulan terakhir. Dan Pak Erick Thohir pun aku yakin mengetahui soal regulasi FIFA tersebut. Dan Pak Erick Thohir pun mengakui jika Sintayong mundur dari timnas Indonesia, saya tidak bisa tolak. Ya, mundur ini pun bisa dikonotasikan nggak harus sampai bulan Juni sih ya. Bisa aja di bulan 4, 5, ataupun selesai Piala Asia U23, bisa aja Coach Sintayong katakan mundur. Karena ini pun kan Sintayong agak ditarik ulur. Ditarik ulur, ya walaupun sudah ada kesepakatan, komitmen ya. Itu yang terpenting teman-teman. Kenapa situasi ini terjadi? Kan karena udah ada komitmen antara PSSI dengan Sintayong. Beda cerita kalau misalnya nggak ada komitmen ataupun kesepakatan. Karena ada kesepakatan, muncullah situasi seperti ini. Jadi jika sudah sepakat, sudah profesional antara PSSI dan Sintayong, harusnya memang kembali menyepakati apa yang sudah dibicarakan. Oke, kita lihat masa depan kontrak Sintayong bersama PSSI, teman-teman. Aku nggak mau terlalu sok tahu ya bagaimana detailing kontrak dari PSSI bersama Sintayong, tapi aku hanya ingin menyampaikan soal regulasi FIFA tadi. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.